Ada dua hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, tentang reaksi Musa kepada sikap bangsa Israel dan bagaimana Musa mengekspresikan kekecewaan itu. Hal kedua, menarik untuk kita maknai ketika Yesus bicara tentang atau mengumpamakan biji sesawi ketika bertumbuh menjadi pohon, carang-carangnya menjadi tempat burung-burung bersarang. Pertanyaannya, apa yang menarik dari ini juga yang paling penting, iman itu tentang tanggung jawab pribadi, tentang ketaatan pribadi. Bahwa orang-orang lain hanya membantu mengarahkan kita dan Haleluya, 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 Haleluya. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan di dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada dua hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, tentang reaksi Musa kepada sikap bangsa Israel dan bagaimana Musa mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan Allah. Dan untuk bagian ini, saya akan kasih judul, Ramah di hadapan Allah, walau marah di hadapan sesama. Kita juga akan memaknai apa realita atau konkretisasi dari ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, sebuah atau biji sesawi ketika ditaburkan, tumbuh dan berkembang, menjadi pohon yang memiliki daya pikat sehingga burung-burung datang bersarang kepadanya. Kita mulai dari yang pertama. Ketika Musa menemukan umat Israel membelot atau mengkhianati iman akan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, ia merespon dengan kemarahan. Terutama karena mereka lupa bahwa Allah telah menyelamatkan mereka. Tapi justru mereka berpesta pora untuk menyembah patung emas yang mereka buat dari kekayaan duniawi atau material. Musa marah. Tetapi kemarahan Musa di hadapan umat Israel tidak sejalan dengan keramahan yang telah ia tunjukkan di hadapan Allah. Walaupun di hadapan umat Israel ia marah, tapi motivasi di balik kemarahannya bukan karena membenci mereka,
tapi karena mencintai untuk mereka sadar bahwa hidup atau keselamatan yang mereka miliki adalah bukti kasih Allah yang begitu besar. Tapi mereka lupa semuanya itu. Jadi orang Israel ini seperti kacang lupa kulit. Dan bagaimana Allah merespon sikap mereka? Tentu Allah juga marah. Tetapi kemarahan Allah dilunakkan oleh permintaan Musa yang dengan begitu ramah menyampaikan kenyataan itu di hadapannya. Musa menyampaikan kepada Allah kenyataan yang terjadi bagaimana umat Israel itu membelot. Tapi Musa juga meminta untuk kalau bisa mengampuni mereka. Dan ada sebuah kata-kata menarik yang diungkapkan oleh Musa ketika ia begitu kecewa dengan umat Israel sampai ia menyerahkan kembali kepercayaan Allah kepadanya. Sampai dia bilang kalau memang mereka tidak diampuni, hapus saja namaku dari kitab yang telah Allah tulis. Tapi Allah bilang apa? Bukan engkau yang dihapus, tapi mereka yang berbuat dosa terhadapku. Nah, di sini kita menemukan sikap seorang utusan Allah yang di hadapan orang yang dia layani, mungkin dia tampak marah, dia tampak kejam, dia tampak keras. Tapi sebenarnya hatinya tetap berbelas kasih. Dan memang itu adalah ciri orang utusan Allah. Kita memiliki dan menemukan banyak orang yang dipakai dan diutus oleh Allah. Dan kita juga menemukan bagaimana mereka berbicara keras kepada kita, bahkan dengan kemarahan. Tapi sebenarnya jangan menilai dari kekerasan atau kemarahan yang diekspresikan. Karena yang menentukan adalah sikap hati. Motivasi di balik kemarahan itu jauh lebih penting. Saya rasa Yesus juga pernah mengekspresikan kemarahan itu kepada para muridnya. Juga kepada orang banyak yang salah memanfaatkan bait Allah. Juga kepada orang-orang yang tidak percaya kepada dia yang diutus Allah dan Allah yang mengutus dia. Kita masih ingat bagaimana Yesus membuat semeti, membongkar balikan meja pedagang di bait Allah. Saking besarnya rasa cintanya untuk mereka itu jangan salah memanfaatkan bait Allah untuk urusan-urusan dunia. Dengan ini jelas bagi kita bahwa jangan terlalu cepat menilai ketika orang yang diutus Allah itu bersikap agak keras kepada kita. Tentu tak selamanya karena kebencian, tapi terutama karena rasa cinta yang besar untuk keselamatan jiwa, untuk kita selalu berada dalam ketaatan dan kesetiaan iman. Nah, itulah yang diharapkan oleh Musa dari umat Israel. Maka ia minta kepada Allah untuk mengampuni mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemudian Allah memenuhi permintaan Musa. Karena memang Tuhan juga tidak mau mengkhianati orang yang telah dia panggil dan dia utus. Dia percaya betul kepada orang yang dia pilih dan dia utus. Dan orang yang dipanggil dan diutus Allah itu sudah tahu, kenal hatinya. Kadang-kadang manusia menilai beda daripada penilaian Allah. Seperti misalnya, umat Israel pasti menganggap Musa itu tidak baik. Kenapa marah-marah? Tapi sebenarnya hati Musa tahu, Tuhan tahu. Dan ia marah bukan karena ia membenci. Ia mencintai mereka untuk selalu berada dalam iman kepada Allah dan ketaatan iman kepada Allah. Itulah kenapa dia meminta di hadapan Allah dengan begitu ramah untuk Allah mengampuni mereka dan menerima mereka kembali. Dan Allah melakukan itu. Tapi ada sebuah catatan menarik, bahwa suatu saat Tuhan akan membalas dosa dan kesalahan serta ketidaktaatan yang mereka buat. Jadi dengan ini juga Tuhan atau Kitab Suci mau mengajarkan kepada kita bahwa bahaya dari dosa tidak terkait dengan orang lain, sangat personal. Dan dalam ajaran moral tobat itu dikategorikan dua jenis dosa. Dosa personal dan dosa komunal. Dosa personal itu terkait dengan sikap pribadi, dosa komunal itu terkait dengan situasi dan kondisi yang membuat kita terjebak dalam dosa yang sama bersama. Kita punya waktu lain untuk membahas apa maksudnya, tapi paling penting untuk kita adalah akibat dari dosa selalu terjadi pada kita yang melakukan, bukan pada orang lain. Tanggung jawab pribadi dan risiko pribadi. Maka dengan ini juga yang paling penting
Iman itu tentang tanggung jawab pribadi, tentang ketaatan pribadi, bahwa orang-orang lain hanya membantu mengarahkan kita dan menyadarkan kita. Mungkin juga penting untuk kita sadari bahwa penting sekali mendengar suara para utusan Allah ketika mereka mengingatkan kita, bahkan dengan cara yang marah. Tentu motivasinya lagi-lagi bukan karena kebencian, tapi karena kesetiaan kepada Allah yang mengutus dan karena mencintai kita, walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, pingin untuk kembali kepada Allah. Saya rasa tidak ada utusan Allah yang dendam ketika orang kembali kepada Allah. Karena itulah yang lebih penting. Visi dan misi yang paling penting adalah orang bertobat dan berbalik kepada Allah. Hal kedua, menarik untuk kita maknai ketika Yesus bicara tentang atau mengumpamakan biji sesawi ketika bertumbuh menjadi pohon, carang-carangnya menjadi tempat burung-burung bersarang. Pertanyaannya, apa yang menarik dari pohon sesawi itu sehingga burung-burung datang untuk berlindung dan bersarang padanya? Tentu ada yang menarik dari pohon sesawi. Mereka menemukan kenyamanan, mereka menemukan keamanan ketika bersarang di sana. Untuk kita, perumpamaan ini mengandung arti. Mari kita hidup dan bertumbuh sebagai biji sesawi yang kemudian menjadi pohon yang punya pesona. Artinya, pribadi kita menjadi tempat di mana orang-orang datang berlindung, datang bersarang, karena menemukan keteduhan, keamanan, dan kenyamanan hidup. Ini tentu pekerjaan yang tidak mudah. Karena menjadi pribadi di mana orang-orang lain bersarang untuk menemukan kenyamanan dan keteduhan, itu membutuhkan loyalitas. Tidak semua orang mau menerima orang yang punya masalah. Tidak semua orang mau mendengar orang yang bercerita tentang masalah hidupnya. Apalagi tidak semua orang mau dijadikan sampah di mana orang melepaskan semua apa yang menjadi unek-uneknya. Butuh hati yang terbuka. Butuh pribadi yang legowo. Butuh orang yang punya waktu untuk berada bersama orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Dan kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kita adalah bukti bahwa kerajaan Allah itu ada di dunia. Dan setiap kali kita berdoa, Bapa kami, kita memohon, datanglah kerajaan-Mu. Dan setelah kerajaan Allah itu datang, tinggal di dalam diri kita, diam di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tebarkan sebagai bukti bahwa memang kerajaan Allah hidup di dalam diri dan kehidupan kita? Inilah yang dimaksudkan, menjadi pohon kehidupan. Menjadi pohon yang memiliki carang, yang kemudian orang datang bersarang, mencari pelindungan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Namun hati-hati juga, karena kadang-kadang orang salah paham tentang kita sebagai orang yang menerima orang lain dan mengerti hidup dengan orang lain. Jadi menjadi pohon tempat orang bersarang itu lebih pada bagaimana pribadi kita menjadi pribadi yang bisa mengerti dan memahami hidup dan persoalan orang lain. Itu jauh lebih penting. Dan ini tentang persoalan psikologis, persoalan jiwa, persoalan batin, persoalan rohani. Tapi seringkali orang meminimalisir itu pada mencari kesejahteraan ekonomi. Orang datang, minta dibantui secara material, minta dibantui dalam kekurangan uang. Itu sangat picik. Ketika kita berlindung pada pribadi orang lain dan orientasinya pada materi dan uang, itu sangat picik. Karena kebahagiaan tidak bisa diganti dan dibeli dengan materi dan uang. Itu adalah ketenangan batin yang hanya diciptakan ketika secara psikologis orang mengerti hidup dengan kita, dan secara spiritual orang membawa kita dalam doa. Inilah sedikit makna dari ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ketika ditanam, bertumbuh dan berkembang, lalu menjadi pohon, dan carang-carangnya menjadi tempat di mana burung-burung bersarang. Selamat menjadi pohon di mana orang bersarang dan mencari keteduhan pada diri kita, karena kita memiliki pengertian hidup dengan keberadaan dan persoalan orang lain, karena kita memiliki spiritualitas untuk membawa mereka yang punya persoalan dalam doa dan ekaristi yang kita rayakan. Semoga Tuhan memberkati.